Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama dengan saya dalam mimbar kecil kali ini. Dan hari Selasa, tepatnya hari Selasa, tanggal 26 Agustus yang lalu, kita baru saja bersama-sama memperingati HUT Penyatuan GKI. Kenapa disebut HUT Penyatuan GKI? Karena memang dalam HUT GKI kita memperingati sebuah momen penyatuan tiga sinode yang berbeda. GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, dan GKI Jawa Timur. Dan sejauh pengetahuan saya, saudara, rasa-rasanya dalam sejarah gereja di Indonesia, di tengah berbagai macam perpecahan gereja, GKI adalah satu-satunya gereja yang berhasil untuk mengadakan persatuan justru. Tiga sinode bersatu menjadi satu sinode GKI. Dan jika kita melihat dalam sejarahnya, bermula dari komunitas orang-orang Tionghoa, gereja Tionghoa Kitokahue, lalu mengubah namanya, masing-masing tiga sinode itu mengubah namanya menjadi GKI, agar orang-orang di luar komunitas Tionghoa dapat juga masuk bersama-sama, hingga penyatuan GKI tahun 1988, kita dapat melihat bahwa sejatinya semangat gerakan GKI adalah semangat kebersamaan dan keterbukaan. Bahwa kita hendak membuka diri agar setiap orang dapat masuk bergabung bersama-sama dengan kita. Bahwa kita menghayati bahwa kebersamaan itu adalah suatu hal yang baik dalam menghadapi berbagai macam tantangan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan itulah yang kita lakukan sebagai GKI. Kita menyadari bahwa persatuan itu adalah suatu hal yang penting. Bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah kekayaan, di mana di dalamnya kita dapat merayakan perbedaan itu bersama-sama dan dapat menggunakannya justru untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21, Tuhan Yesus mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Persekutuan Allah Tritunggal, persatuan Allah Tritunggal dalam sebuah persekutuan, itulah yang menjadi model kita, model persekutuan kita. Bahwa kita menghargai perbedaan, bahwa kita mengupayakan persatuan, mengupayakan persekutuan, berjalan bersama-sama. Karena sejatinya gereja adalah satu tubuh dalam Kristus, dan Kristuslah kepala gereja kita. Dengan komitmen itu kita bergerak bersama-sama. Kita bergandengan tangan untuk menjalankan pelayanan kita dan tugas peran kita, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Dalam himne GKI, Bapak Saudara, ada sebuah potongan lirik yang mengatakan bergandengan erat. Supaya apa? Karena apa? Rintanganmu berat. Bergandengan tangan karena rintangannya berat. Kita tahu Bapak Saudara, untuk menghadapi rintangan yang berat kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita harus berjalan bersama-sama, bergandengan erat. Untuk itu, jika kita mau berjalan bersama-sama dalam semangat GKI dan dalam panggilan Tuhan untuk mengerjakan tugas perannya di tengah-tengah dunia dan bawa dampak bagi kehidupan yang lebih luas lagi, kita perlu bergandengan tangan bersama-sama dengan sesama kita. Bahkan mereka yang berbeda dengan kita, berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda pola pikir, berbeda sudut pandang, berbeda pilihan-pilihan politik, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Bergandengan erat. Sebab masalah yang kita hadapi adalah masalah yang sama. Persoalan yang kita hadapi adalah persoalan yang sama. Persoalan yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan di dunia yang Tuhan jadikan ini. Maka marilah kita
bergandengan tangan, berjalan bersama, berderap bersama dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan kita, dalam melayani Tuhan, dalam terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur ketika Tuhan telah senantiasa memberkati dan menyertai perjalanan kehidupan kami. Ketika beberapa waktu yang lalu kami juga bersama-sama memperingati HUT Penyatuan GKI, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan juga atas gereja kami, Sinode GKI. Kami mengucap syukur untuk berbagai macam hal yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami bersama-sama. Kami mengucap syukur ketika Tuhan boleh merangkul kami untuk terlibat dalam berbagai macam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Makanya Bapak, kami berdoa agar Tuhan boleh juga terus menyertai kehidupan gereja kami, agar berjalannya gereja kami, berbagai macam pelayanan-pelayanan yang kami nyatakan, boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang karyakan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ajar kami ya Bapa, untuk senantiasa peduli terhadap berbagai macam persoalan yang kami hadapi bersama. Ajar kami ya Bapa, untuk senantiasa memiliki tekad untuk terbuka, untuk merangkul sesama kami, setiap orang kami jumpai, agar kami dapat merayakan perbedaan, agar kami dapat merayakan persatuan, agar kami dapat berjalan, berderap bersama, menghadapi berbagai macam tantangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua.